Oke, baik. Bertemu lagi ya dalam topik rencana bisnis sosial. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas ya bagaimana nantinya kita akan menjalankan usaha sosial ya, baik perusahaan sosial ataupun yang lainnya ya, yang merupakan sekali lagi ini adalah aktivitas nirlaba yang menggunakan strategi kewirausahaan. Nah, yang digerakkan nantinya kan oleh pasar untuk memperoleh pendapatan dalam rangka apa? Mendukung visi misinya. Nah, untuk itu dalam menyusun rencana bisnis sosial kita perlu mengetahui dulu ya, apa itu rencana bisnis. Nah, rencana bisnis adalah alat bagi pengusaha ya untuk memulai mengembangkan bisnisnya. Hanya kalau secara teoritis kan kita harus menyusun hal-hal tersebut. Nah, rencana bisnis sosial itu menjawab pertanyaan yang diperlukan untuk bisnis sosial dengan mempertahankan dan mempertimbangkan ini keselarasan antara visi misinya, ya misi apa yang akan dibawakan. Kalau kita bilang nirlaba berbasis sosial kan ada misi tertentu ya. Latar belakangnya, struktur organisasinya, dan evaluasinya nanti terhadap finansial dan sosial. Nah, itu maka kita harus memperhatikan nih teman-teman ya. 5 alasan pentingnya membuat rencana bisnis sosial. Kenapa kok kita itu harus capek-capek ya buat rencana bisnis sosial. Nah, bisa lihat 5 ini ya. Yang pertama adalah membantu Anda dalam menjelaskan gagasan ide bisnis sosial Anda. Jadi kalau ini sudah tertulis, disusun kan terbantu ya. Beda dengan hanya di kepala kita, lisan, kadang kita lupa, kadang konsepnya berubah-ubah. Nah, ini. Jadi perencanaan ini membantu menjawab pertanyaan seperti value, apa value yang dijunjung? Ya, apa yang misi yang diemban, apa tujuan serta mengapa bisnis sosial ini harus ada. Nah, di dalam membuat rencana bisnis sosial akan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan. Lalu yang kedua adalah membantu dalam mengidentifikasi pasar, ya, identifikasi pasar, target pasar, ya, bagi bisnis sosial, ya Anda supaya bisa berhasil. Nah, dalam hal ini kita harus mengerti pasar bisnis sosial itu, identifikasi kebutuhannya, ya, yang bisa kita sediakan. Nah, ini penting diketahui bahkan sebelum mengetahui siapa target pasar Anda. Ini harus ada perencanaan dulu baru, oh target pasar saya ini, ya. Nah, perencanaan bisnis ini akan membantu nantinya mencari tahu target pasar kita dan mengerti bagaimana bisnis sosial ini akan memberikan solusi. Salah satu kepentingan yang kedua, pentingnya. Dan yang ketiga, rencana bisnis ini membantu ya tujuan sosialnya dan strategi untuk mencapai tujuan itu. Kenapa penting harus ditulis, harus disusun? Artinya tenaga dan energi bisa teman-teman fokuskan, bisa kita fokuskan ya kepada tujuan itu, bukan kepada hal-hal lainnya. Ya, karena sudah terencana ini. Nah, yang keempat itu rencana bisnis ini ya untuk memperlihatkan dan meyakinkan kepada calon investor. Nah, kita sudah punya rencana, sudah punya scaffoldingnya, bisa kita lihatkan ya. Pemberi pinjaman, pemberi dana, guna apa? Menginvestasikan dananya. Kan semakin modalnya besar, kita akan lebih berspekulasi untuk mendapatkan keuntungan yang besar, yang terencana. Ya. Nah, ini dapat membantu untuk memulai atau mengembangkan bisnis sosial, teman-teman. Nah, apabila mereka itu calon investor ini berinvestasi, percaya, ya, dan berjalan lancar, dan akan menghasilkan laba serta tujuan-tujuan bisnis sosial kita akan tercapai. Nah,
perencanaan yang baik akan membuat bank dan investor itu mengerti teman-teman ya tentang ide bisnis sosial. Bayangkan teman-teman mau meyakinkan tapi konsepnya belum ada. Itu dari hal kecil. Maka akan ditinggal aja atau seperti angin lalu ya. Kalau teman-teman sudah berkonsep, sudah membuat rencananya rapi, terstruktur, rinci, dalam hal kecil akan sangat mudah, apalagi kita akan meyakinkan hal besar seperti bank atau investor. Lalu yang terakhir, selain berhubungan dengan investor dan lain-lainnya, ini rencana bisnis ini akan membantu meyakinkan, kemarin tahu ya, dalam Canva juga bisnis sosial Canva sudah disinggung juga. Masuk itu penting ya, meyakinkan pemasoknya, pembelinya, dan tim kita salah satunya ya, untuk bekerja. Kita sebelum hire, sebelum ke pemasok, mungkin ke tim kita meyakinkan kita harus punya rencana tersebut ya. Nah, di tahap awal kita dapat memulai bisnis ini dengan mengkomunikasikan di perencanaan itu ya visi misi dan lain-lain. Ya, dengan detail itu menunjukkan kalau teman-teman itu ya kita serius dan kita juga berkomitmen untuk mengorganisasikan ide bisnis sosial. Nah, kalau kita lihat setelah kita membahas pentingnya itu, ya di dalam rencana bisnis sosial itu ada apa saja unsur-unsurnya. Nah, ada banyak ya, teman-teman. Kita akan bahas ini saja ya sebagai inti dari pertemuan kita kali ini. Yang pertama adalah executive summary. Nah, apa itu executive summary itu? Executive summary itu kadang terjemahnya itu ringkasan eksekutif. Ya, executive summary ini masuk ke dalam bagian rencana bisnis sosial, social business plan, ya, karena salah satunya adalah memberikan informasi yang penting ya bagi para pembaca yang perlu memahami. Jadi harus ada executive summary atau yang mendukung konsep tersebut ya. Orang-orang tadi itu membaca secara ringkas di executive summary. Ya, tetapi tidak harus mengetahui secara rinci ya. Teman tahu-tahu abstrak. Ya, ini mirip dalam analoginya, konsepnya seperti itu. Nah, penting kan tadi karena ya sekilas akan menunjukkan investor, pemberi dana, pemasok dana. Ya. Mereka biasanya akan membaca ini. Kalau tertarik baru akan memberikan pinjaman, lalu mungkin baca secara detail, nanti bisa berperan dalam apa, keuntungannya apa. Nah, di executive summary ini teman-teman ya, teman-teman bisa menampilkan nama perusahaan, lalu ya informasi umum tentang perusahaan ya, tentang usahanya, tanggal berdirinya, kalau ada perizinan usahanya, bentuk usahanya seperti apa, lalu lanjut ke poin pasar, targetnya apa, karena ringkasan ya, trennya apa, tujuannya apa, lalu keuangan secara singkat, informasi keuangan singkat ya, tentang proyeksi dan rincian kebutuhannya singkat aja. Nah, lalu susunlah dengan rapi, baik ya, layak dan jelas. Nah, setelah executive summary, kita bisa membuatnya itu dalam poin yang berikutnya adalah visi misi tujuan bisnis sosial. Nah, di bagian ini kan tertulis ya, menjelaskan motif, karena visi misi tujuannya menjelaskan motif yang mendasari sebuah bisnis sosial dan mengapa seseorang atau organisasi non-profit bersedia bekerja untuk tujuan ini. Apa misinya, apa yang akan bisa dibangun. Nah, tentu ya sesuai dengan namanya, menjelaskan visi misi tujuan bisnis sosial dengan jelas dan lugas gitu ya, sehingga tidak disalahartikan nantinya ke calon investor mitra bisnis. Nah, untuk itu. Nah, di sini tujuan itu ya seperti hidup harus punya tujuan. Di semua jenis organisasi usaha ini wajib memilikinya ya, sebagai pedoman untuk menjalankan kegiatan bisnis sosial. Nah, bisa ditulis di situ visi, pernyataan misi,
tujuan ya, misinya apa, bisa membawa ke situ, tujuan sosialnya apa ya, siapa yang akan diulang-ulangi lagi seperti yang pertemuan kemarin, siapa yang akan mendapatkan manfaat dari bisnis sosial tersebut ya yang kita lakukan, lalu jenis kebutuhan sosialnya ya, mengapa ada kebutuhan sosial seperti itu, apakah bisnis sosial ini bisa memenuhi kebutuhan itu, siapa stakeholder dan penerima manfaat, masyarakat dan calon investor. Bagaimana ini nanti pandangan mereka terhadap tujuan bisnis sosial yang kita usulkan. Kemudian dampak sosial ya, dapat menunjukkan dampak sosial yang diharapkan untuk dicapai dan yang telah dicapai. Untuk dan yang telah dicapai ya. Ini bisa menggunakan social return on investment ya, SORI. Nah, poin-poinnya itu bagaimana ya rencana kita kalau dalam dampak sosial untuk mengukur dan sudah mengukur. Ada dua. Nantinya kan dan sedang. Akan mengukur dan sedang atau sudah mengukur dampak sosial itu. Nah, kemudian salah satu perannya adalah memberikan informasi ya dampak sosial dari bisnis sosial ini kepada penyandang dana atau calon investor. Ini loh manfaatnya seperti ini untuk masyarakat, untuk lingkungan. Nah, kaitan dengan dampak tentu harus ada rincian biaya yang terkait dengan pengukuran dampak sosial harus ditulis dalam permen. Nah, yang kemudian keempat adalah operasional. Nah, bagian ini menjelaskan operasionalisasi bisnis ini. Bagaimana cara pembuatannya, pengiriman, pokoknya tentang operasional produknya ya, atau pelayanan atau jasa. Nah, kita bisa meng-highlight poin yang di mana lokasi bisnis sosial Anda akan dan atau sudah beroperasi ya. Jenis bangunannya seperti apa, tempat komersial sewa, milik sendiri, berapa ruangan, bisa dicantumkan dalam detail operasional itu. Kemudian mengapa ini dipilih? Ada sebuah keunggulan ya. Feng Shui kalau dalam bahasa Cina atau macam-macam bisa pokoknya yang menguntungkan, menarik para investor, menarik para calon pembeli dan sebagainya. Fasilitas apa yang dibutuhkan, peralatan dan juga perbaikan kadang yang lupa dicantumkan perbaikan. Lalu syarat-syaratnya misalnya dalam penjualan perempuan operasional itu apa yang telah sesuai, ada diskon atau waktu pengirimannya bagaimana, ada cash kredit perbedaannya seperti apa dan sebagainya ya. Oke. Kemudian kita akan bahas tentang operasional bisnis. Ya, di operasional bisnis ini menjelaskan tentang cara ini tadi ya. Mohon maaf, analisa pasar ya, analisis pasar. Jadi analisis pasar ini merupakan inti dari rencana bisnis sosial karena adanya riset pasar yang solid. Untuk apa? Untuk memahami target dan bisnis sosial akan memenuhi permintaan di pasar. Seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa meringkas bagaimana kondisi situasi pasar saat ini. Kemudian bagaimana profil target konsumen kita, pelanggannya, karakternya seperti apa mereka, kan? Lalu kita bisa menentukan ini teman-teman ya, siapa yang ingin menjualnya, berpengaruh juga. Dan macam-macam sampai apakah nanti pasar ini stagnan, statis, atau cenderung menurun, atau naik, atau hanya musiman, booming di saat peaknya kapan, itu harus dijaga. Nah, setelah analisis pasar, kita akan bahas analisis kompetitif. Ya. Nah, di sini menjelaskan tentang pesaing, baik nirlaba maupun non nirlaba. Nah, dan keunggulan pasar dari bisnis sosial yang kita usulkan ini ada saingan siapa, baik nirlaba maupun non nirlaba. Lalu kita keunggulannya di mana seperti itu, ya. Di pesaing utamanya
sana dilihat kekuatan dan kelemahannya. Lalu balik sini, mengapa bisnis sosial saya atau kita ini lebih baik? Deskripsikan secara spesifik. Kemudian bagaimana dengan positioning produk kita dengan banyaknya saingan tersebut. Nah, setelah mengetahui itu tentang analisis kompetitif, kita akan kembali ke produk jasanya itu yang hasil warannya. Bagaimana hal ini nantinya bisa menjabarkan lebih dalam mengenai produk ya, lebih dalam tentang jasa yang akan kita jual. Jangan sampai kita jualan apa kita nggak tahu jual secara rinci ya. Nah, kita kan yang menentukan, kita yang membuatnya seperti itu. Bahan baku, produksinya bagaimana ya. Nanti daftar-daftar produk yang akan dibuat atau variasi pelayanan seperti apa, fitur-fitur yang paling penting nanti dalam pemakaian produk itu seperti apa dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah pemasaran dan penjualan. Tentu dalam rencana bisnis teman-teman harus menambahkan ini pemasaran dan penjualan karena ini bagaimana nanti bisnis sosial kita akan mencapai target pasar. Nah, biaya dan harga itu bisa ya. Biaya itu mencakup semua sumber daya, baik langsung maupun tidak langsung yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk atau memberikan layanan. Nah, nanti harga produk atau jasa adalah ya di sini ya, nanti bisa jumlah yang kita tetapkan pada pelanggan atau menyediakan jasa. Nah, di biaya dan harga, pasar dan penjualan, saya kira teman-teman bisa membaca ya, saling berkaitan ini, kondisi keuangan ya. Nah, terakhir evaluasi. Tadi yang kondisi keuangan itu kita harus tahu proyeksi pendapatan dan pengeluaran kita. Nah, sampai nanti kita buka usaha secara massal, ada problem dari perjalanan keuangannya. Kemudian terakhir, ya adanya evaluasi. Karena di sini ditulis kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin. Tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan atau sustainable. Sehingga dunia usaha tidak lagi menyediakan pada tanggung jawab yang berpijak pada ini. Tidak hanya SPL, tapi sudah corporate value, dia bisa ekonominya, financial tidak hanya itu ya, bukan financial saja, tetapi bisa meliputi selain ekonomi, sosial, lingkungan. Atau kadang kita sering sebut menjadi 3P, profit, people, and planet. Nah, itu. Profit, people, and planet. Nah, ketiga pilar 3P ini merupakan kunci ya, dari konsep pembangunan berkelanjutan. Nah, teman-teman, itu bisa kita sampaikan berkaitan dengan materi tentang rencana bisnis sosial. Ini merupakan tindak lanjut dari kemarin setelah teman-teman bisa membuat bisnis proposal secara ini ya, model Canva yang sekarang ini lebih salasnya ke perencanaan yang sangat detailnya ya, selain dengan model bisnis Canva. Baik, sampai jumpa lagi. Selamat belajar ya teman-teman ya. Tolong diperhatikan, use your understanding, and later on you will have several implementation with this. Terima kasih.